kamu jangan lupakan kami dengan setiap doamu. Jadi Nabi titip doa juga kepada Khalifah Umar. Sekarang saya tanya, mana lebih manjur doa Nabi atau doa Sayyidina Umar? Manjur doa Nabi. Tapi hari itu Nabi tidak umroh. Umar bin Khattab umroh. Mana lebih manjur, doa Umar bin Khattab sedang umroh atau doa Nabi nggak umroh? Tetap aja doa Nabi lebih hebat. Terus kenapa Nabi minta tolong doakan oleh Khalifah Umar? Berkata Nabi Yakub, bukankah sudah kukatakan kepada kamu 10 orang, hei anak-anakku, sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak tahu. Jadi dia sudah tahu, Nabi Yakub itu sudah tahu bahwa anaknya Nabi Yusuf tidak mati seperti berita bohong yang disampaikan oleh 10 anaknya dari istri pertama itu. Wah, udah ketahuan baru baru mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai bapak kami, tolonglah mintakan ampun dosa kami sama Allah. Sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang salah. Kalau udah ketangkep baru kau ngaku salah kau. Apa kata bapaknya? Qala saufa astaghfir lakum. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Iyalah, aku akan segera mohonkan kepada Allah ampunan atas dosa kamu semua. Jadi dari ayat ini ketahuan bahwa kita boleh minta tolong orang lain, mendoakan agar dosa kita diampuni Allah. Boleh nggak? Ini umur Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf semua minta tolong doakan. Nah ini sekarang ada pendapat yang aneh nih beredar di Indonesia ini. Kalau kita minta tolong doakan, kamu juga bisa berdoa sendiri. Mintalah sendiri. Ya. Memang saudara Nabi Yakub yang 10 nggak bisa doa minta ampun sendiri? Bisa nggak? Kenapa dia minta doa sama bapaknya? Karena dirasanya lebih afdol kalau bapaknya yang doa. Kadang-kadang doa ini manjur bukan karena kita soleh aja. Mungkin kita soleh lah taruh, dia soleh juga. Tapi kita hidup senang, dia menderita. Doa orang yang hidup menderita lebih mustajab dari doa hidup orang yang bahagia, yang senang, kaya-kaya. Jadi doa Nabi Sulaiman kan kaya, raja. Nabi Daud juga raja. Dibandingkan dengan Nabi Isa, manjur doa siapa? Nabi Isa, karena Nabi Isa miskin. Sudah nggak punya istri, nggak punya rumah. Tidur di bawah pohon. Jubahnya satu. Nggak punya jubah cadangan. Dicuci kering pakai lagi. Baju satu kering di badan, itu Nabi Isa. Nggak punya piring. Nggak punya sendok, nggak punya gelas. Kalau minum pakai tangannya ditampung, tangannya jadi gelas. Kira-kira kalau doa Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman mana lebih manjur? Walaupun sama-sama Nabi, udah jelas Nabi Isa lebih manjur. Dalam hadis Nabi Sulaiman terlambat masuk surga dibanding nabi-nabi yang lain 40 tahun. 40 tahun itu berarti 1/10 dari 12 jam, 1,2 jam akhirat. Terlambat masuk surga gara-gara kaya. Jadi kita mungkin sama-sama soleh tapi dia miskin, doa dia lebih manjur. Mungkin kita sama-sama orang miskin tapi pekerjaan kita nggak berat. Pekerjaan kita mungkin cuman jadi satpam lah, jaga kantor. Kita miskin. Tapi kawan kita yang miskin satu lagi kerjanya mecah aspal. Saya tanya, manjur doa siapa? Manjur doa dia karena dia lebih susah cari nafkah. Dia orang keramat, al-kasibu minal halali karimun 'ala Allah taala. Orang cari nafkah dengan cara halal tapi susah payah, itu manusia keramat di sisi Allah SWT. Mungkin kita rajin sholat, dia rajin sholat, sama. Tapi kita nggak bisa baca Quran, buta huruf. Dia baca Quran fasih. Kira-kira doa siapa lebih diterima? Nah sekarang saya tanya, kalau kita minta tolong orang mendoakan kita, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Walaupun kita doa juga untuk kita. Dan di Indonesia sudah biasa itu minta doakan itu. Orang mau umroh tolong doakan saya. Dan Nabi Muhammad pernah bilang begitu.
Ketika Umar bin Khattab mau umroh dengan beberapa orang sahabat, Nabi Muhammad SAW menuntun ontanya Khalifah Umar, Sayyidina Umar, sampai 6 km ke perbatasan Baqi, Bir Ali kalau sekarang. Itulah miqat, tempat mulainya lapas niat. Oleh Nabi dipegang kekangnya Sayyidina Umar, dituntun. Umar bin Khattab melorot. Siapa yang berani? Berani. Kita berani nggak naik onta yang nuntun Rasul? Berani nggak? Umar bin Khattab melorot, turun, nggak berani. Padahal Umar bin Khattab itu mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mertuanya itu. Karena anak Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Rasulullah. Nuntun unta mertua biasa dong. Tapi mana berani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untanya dituntun oleh Rasulullah jalan kaki. Sayyidina Umar mentangkring di atas, unta nggak berani, merosot, turun. Kata Nabi, kenapa turun? Nggak berani ya Rasul, masa saya, mana pantas saya di atas, Rasulullah jalan kaki. Kata Rasul, biar kaki saya kena debu-debu orang yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik ke atas, dituntun untanya 6 km, baru turun. Nah, ketika Nabi melepas jemaah dari miqat, itulah Nabi memeluk Khalifah Umar, Sayyidina Umar dipeluk. Apa kata Nabi? Ya ukhayya, wahai adikku. Nah, jadi dipanggil adik padahal mertua. Karena lebih tua Nabi kan. Ya ukhayya, wahai adikku yang kusayangi, la tansana bidu'aikum. Kamu jangan lupakan kami dengan setiap doamu. Jadi Nabi titip doa juga kepada Khalifah Umar. Sekarang saya tanya, mana lebih manjur doa Nabi atau doa Sayyidina Umar? Manjur doa Nabi. Tapi hari itu Nabi tidak umroh. Umar bin Khattab umroh. Mana lebih manjur, doa Umar bin Khattab sedang umroh atau doa Nabi nggak umroh? Tetap aja doa Nabi lebih hebat. Terus kenapa Nabi minta tolong doakan oleh Khalifah Umar? Untuk contoh sama kita, untuk petunjuk bagi kita, agar kita paham ilmu bahwa minta tolong orang lain mendoakan kita adalah sunnah Rasul. Itu aja. Untungnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Lihat hadis Muslim, barang siapa mendengar azan, mengulangi ucapan muazin, kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa mendoakan aku, kata Nabi, seperti itu, minta supaya fadilah dan maqam mahmudah itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa memohonkan kepada Allah seperti itu untukku, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu di akhirat akan kuberi syafaat. Nah, sekarang mendoakan Nabi supaya Nabi dapat fadilah, dapat maqam mahmudah, itu perintah Nabi apa bukan? Seandainya kita nggak doakan itu, Nabi dapat nggak maqam mahmudah? Terus untuk apa kita disuruh Nabi mendoakan Nabi? Untuk apa? Pertama untuk kita, supaya kita dapat syafaat. Kedua untuk pelajaran, bahwa meminta tolong orang lain mendoakan kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bid'ah. Terus sedikit lagi ya, udah mau tamat nih. Saya sebetulnya mau tamatkan ini hari. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku, kata Nabi Yakub, segera akan memohonkan keampunan atas dosa kamu, hai anak-anakku, kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa, lagi Maha mengasihani orang yang beriman. Kan anaknya beriman ini. Beriman nggak? Beriman, cuman bandel aja, apa namanya? Pernah salah jalan lah, buang saudaranya. Pun nggak dibunuh Nabi Yusuf, cuman dibuang. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Masya Allah. Maka ketika mereka masuk
ke dalam istana Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya Nabi Yusuf berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Ayat 100. Ini yang hebat ini. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Maka Nabi Yusuf membawa bapak ibunya itu ke atas singgasana raja. Disuruh duduk di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, maka tersujudlah 10 saudara Nabi Yusuf itu ke kaki Nabi Yusuf. Jadi begitu bapaknya dipikul masuk ke istana, Nabi Yakub bawa bapaknya Nabi Yusuf bawa bapaknya Nabi Yakub dengan ibu tirinya duduk di atas singgasana, sedangkan Nabi Yusuf sendiri turun. Singgasana itu kan tempat duduknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf turun dari singgasana, bapak ibunya diturunkan di singgasana. Nabi Yusuf turun dari singgasana. Terus bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, dan ibunya didudukkan di singgasana. Cocok? Begitu itu terjadi, Nabi Yakub naik atas singgasana, ibunya naik di atas singgasana, malah Nabi Yusufnya turun. Saudara-saudaranya ngerti, wah kalau begitu inilah Nabi Yusuf itu. Berarti ini Nabi Yusuf itu nggak mungkin raja mau turun tahta naikkan orang kalau orang yang dinaikkan itu bukan bapak ibunya. Mungkin itu kira-kira. Presiden Jokowi turun dari kursi presidennya, dinaikkannya tukang sepeda yang ngajari dia naik sepeda gitu. Nggak mungkin. Maka kharru lahu sujada, ya. Kharru lahu sujada. Maka saudara-saudaranya itu yang 10 itu langsung bersujud ke kaki Nabi Yusuf, minta ampun, nangis-nangis. Sujud. Nah, ini ayat Quran ada 2 mengatakan ada makhluk sujud kepada makhluk. Yang pertama, malaikat disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam. Fasjudu li Adam, ya, isjudu li Adam, sujudlah kamu pada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis, nggak mau sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Itu 1. Surah Al-Baqarah. Ini 1 lagi. Wa kharru lahu sujada. Maka semua saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Bolehkah sujud kepada makhluk? Bolehkah sujud kepada makhluk? Kalau sujudnya menyembah nggak boleh. Kalau sujudnya lita'abbud, dalam rangka menyembah, haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa murtad. Tapi kalau sujudnya lita'zim, sujud mengagungkan, boleh. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud nggak? Dilakukan itu nggak? Dibolehkan apa sama Allah apa nggak? Siapa yang nyuruh? Boleh, berarti sujudnya tidak menyembah, tapi sujud ta'zim. Yang kedua ini, 10 orang saudara Nabi Yusuf sujud di kaki Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub kan udah bisa lihat, udah sembuh kan. Dan sudah lihat juga saudara-saudara Nabi Yusuf itu sujud ke kaki Nabi Yusuf. 2 nabi nggak melarang. Nabi Yakub nggak melarang, Nabi Yusuf tidak melarang. Berarti boleh. Tapi sujudnya itu dalam rangka ta'zim, bukan dalam rangka menyembah. Sekarang pertanyaan, pernahkah Nabi disujuti oleh manusia? Nabi Muhammad? Nabi melarang jangan sujud pada makhluk. Tapi pernah 2 kali. Dalam riwayat, 2 orang sujud ke kaki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang Nasrani, agamanya Kristen. Nasrani, ya, bukan Kristen, Nasrani. Irena Handono marah sekali ibu itu kalau dibilang agama Nasrani. Kristen bukan Nasrani gitu. Agama Nasrani, agamanya pengikut Nabi Isa alaihissalam yang asli. Namanya Adas. Siapa? Kemarin saya pergi ke Taif sama Ustadz Imam kita, sampai ke Masjid Adas. Adas itu seorang budak beragama Nasrani, kerja sama Rabi'ah dengan Syaibah, musuh Nabi paling hebat yang akhirnya nanti duel pada perang Badar, mati dipancung sama Sayyidina Hamzah. Duel 1 lawan 1.
Satu lagi di duel sama Sayyidina Ali, dipancung kepalanya juga dalam duel. Rabi'ah dengan Syaibah. Waktu itu mereka punya kebun anggur di Taif. Nabi Muhammad datang dakwah, dilempari batu, kakinya sampai berdarah-darah. Ketika Nabi Muhammad turun dari bukit, orang-orang Badui Taif duduk di sebuah kebun anggur. Kebun anggur milik Rabi'ah. Rabi'ah musuh besarnya Nabi. Tapi lihat Nabi berdarah-darah, bergetar juga hatinya. Karena satu suku. Itulah namanya persaudaraan satu suku, satu bangsa. Walaupun benci, kasihan juga. Maka Adas ini dipanggil sama Rabi'ah. Kamu kasih makan anggur. Itu dua orang itu yang berdarah-darah itu. Nabi dengan Zaid bin Harithah angkat Nabi berdarah-darah. Diambillah sepiring anggur, potong anggur, kasih makan tuh dua orang yang berdarah-darah itu. Kasih minum air segar, kasih minum. Tapi ku ingatkan sama kau, kau jangan ngomong sama dia. Dia itu tukang sihir, jahat. Ahli sihir, nanti kamu kena sihir. Jadi kamu datang kasih makan, kasih minum, diam, pergi. Jangan ngomong-ngomong sama dia, bahaya. Jadi walaupun dia kasih makan, kasih minum, karena nggak tega juga lihat Nabi berdarah-darah. 150 km dari Mekah ke sana kan. Tapi tetap aja masuk jarum dengkinya itu. Jangan ngomong-ngomong dia ahli sihir, nanti kau ketipu. Begitu dikasih makan minum, Adas nungguin kan. Nabi makan itu baca bismillah. Bismillah. Adas heran. Kata Adas, nggak ada orang Mekah makan minum baca bismillah, mereka kafir, musyrik. Kok kamu baca bismillah? Kata Nabi, saya Nabi, ana Nabi, saya Nabi. Kamu dari mana? Kata Adas, saya orang Nasrani dari Nawaweh. Oh, dari Irak, dari Nawaweh, iya. Itu kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Kaget Adas, loh, kok kamu tahu Yunus? Saya ini Nabi, Nabi Yunus juga Nabi, kami bersaudara. Nah, jadi kamu itu dari Nawaweh, itu kampungnya saudara saya Nabi Yunus bin Matta. Loh, tahu kamu ya? Ya tahu, saya Nabi kok. Maka Adas terus langsung deprok bahasa Jawanya, Pak. Terduduk, kemudian katakan, wahai Nabi, izinkanlah aku mencium kakimu. Nah, maka kemudian Adas mencium kaki Nabi. Kira-kira aku tanya, mencium kaki Nabi, Nabi sedang duduk. Mencium kaki Nabi itu dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan sujud? Woi, sujud nggak? Ya, nggak mungkin kan Nabi duduk, mari ku cium kakimu sambil berdiri gitu. Mesti dia menciumnya satu. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu semua hadisnya sahih dan hasan sahih, nggak ada hadis dhaif itu. Cuman Albani aja bilang ada 42 hadis dhaif. Dan sudah dibantah. Satu hari orang Yahudi datang kepada Nabi, bertanya, ini itu ditanya tentang hari kiamat, dijawab sama Nabi. Kemudian dikatakan oleh Yahudi itu, benarlah Anda seorang Nabi, izinkan aku mencium kakimu. Maka orang Yahudi itu sujud dan mencium kaki Nabi. Nabi tidak melarang dan tidak marah. Kenapa? Karena dia tahu sujudnya itu sujud li ta'zim, menghormati seorang Nabi, bukan menyembah. Mana mungkin orang Nasrani menyembah manusia, dan tidak mungkin orang Yahudi menyembah manusia. Zaman itu semua lurus. Semoga paham. Di ayat ke 100. Ya waqala ya abati hadza ta'wilu ru'yai min qabl. Wahai bapakku, Nabi Yakub, kata Nabi Yusuf alaihissalam, inilah arti dari mimpiku yang dulu, yang pernah aku ceritakan padamu. Ada 11 planet sujud kepada aku. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan benar, mimpiku itu telah dijadikan Allah menjadi kenyataan. Wa qad ahsana biya id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an naza'a syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun
lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ini agak panjang. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan mimpiku itu. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Allah Tuhanku membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu daripada dusun, setelah setan merusak hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi Yusuf. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mendatangkan kepadaku kekuasaan dan mengajarkan kepadaku arti daripada mimpi-mimpi. Nabi Yusuf memang ahli mengartikan mimpi, termasuk Nabi Muhammad ahli mengartikan mimpi. Fatiras samawati wal ard, penguasa dan penjaga seluruh langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah pelindungku dalam urusan dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan menyerah diri kepadamu ya Allah. Wa alhiqni minas salihin, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dzalika minal amba'il ghaib, inilah kisah yang ghaib yang kamu nggak tahu, yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nuhihi ilaika, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal katanya kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Ini satu kisah yang gaib yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka sepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya Nabi Yusuf tidak celaka, malah jadi raja.